Yakin side hustle bikin kaya? Atau malah bikin mental rusak dan fisik hancur? Halo semuanya, gue Jidat, selamat datang kembali. Coba bayangin skenario ini, lo kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Begitu sampai rumah, lo buka laptop lagi buat ngerjain side hustle sampai tengah malam. Weekend yang harusnya buat istirahat, malah lo pakai buat ngejar deadline project freelance. Di media sosial, lo lihat influencer favorit lo pamer jadwal super padat sambil bilang, kerja keras itu keren, sleep is for the weak. Lo pun ngerasa, oke, ini jalan yang benar, ini cara buat jadi sukses. Selamat, lo udah resmi jadi penganut hustle culture. Sebuah budaya yang mengagung-agungkan kesibukan dan kerja non-stop sebagai satu-satunya jalan menuju kekayaan dan kesuksesan. Tapi pernah nggak sih lo berhenti sejenak dan bertanya, yakin ini beneran bikin kaya? Atau jangan-jangan ini cuma jalan tol menuju mental yang rusak, fisik yang hancur, dan hidup yang kesepian? Di video ini, kita bakal ngebongkar sisi gelap dari hustle culture yang nggak banyak orang tahu, dan kenapa hidup yang cuma buat kerja itu bisa jadi bumerang yang menghancurkan diri lo sendiri. Mitos hustle culture and kenapa kita gampang banget terjebak. Hustle culture adalah sebuah ideologi yang bilang kalau identitas dan nilai diri lo itu ditentukan oleh seberapa produktif lo. Lembur dianggap sebagai lencana kehormatan, bukan pengecualian, dan istirahat dianggap sebagai tanda kemalasan. Pertanyaannya, kenapa kita, anak muda, gampang banget percaya dan kejebak sama mitos ini? Pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah tekanan ekonomi yang makin gila. Biaya hidup di kota-kota besar terus meroket sementara kenaikan gaji seringkali nggak sebanding sama laju inflasi. Mimpi buat punya rumah sendiri rasanya makin mustahil kalau cuma ngandelin satu sumber pendapatan. Jadi punya side hustle bukan lagi soal pilihan buat nambah gaya hidup, tapi seringkali jadi keharusan buat bertahan hidup, bayar utang, atau sekadar punya dana darurat. Kedua, glorifikasi kesibukan di media sosial. Buka Instagram atau TikTok, lo bakal dibombardir sama konten a day in my life yang isinya kerja, dan kerja, tapi dibungkus dengan estetika yang indah dan diakhiri dengan kemewahan. Narasi kerja keras pasti terbayarkan, ini dijual dengan sangat meyakinkan, bikin kita ngerasa kalau kita nggak sesibuk mereka, berarti kita adalah seorang pemalas. Tekanan sosial dan FOMO, fear of missing out, ini jadi bensin yang nyiram api kecemasan kita, maksain kita buat terus-terusan produktif biar nggak kelihatan tertinggal. Terakhir, persaingan kerja yang super ketat. Setiap tahun, jutaan sarjana baru lulus dan membanjiri pasar kerja yang lowongannya terbatas. Punya side hustle atau portofolio dari proyek sampingan dianggap sebagai nilai tambah biar bisa kelihatan lebih menonjol dibanding kandidat lain. Akhirnya kita maksain diri buat kerja rangkap, bukan karena pengen, tapi karena takut nggak dapet tempat di dunia kerja yang kejam ini. Sisi gelap yang nggak banyak orang tahu, harga yang harus dibayar. Di balik narasi indah soal kesuksesan instan, hustle culture punya sisi gelap yang seringkali kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial kita. Yang pertama dan paling sering jadi korban adalah fisik yang hancur dan mental yang rusak, atau yang biasa kita sebut burnout. Burnout itu bukan sekadar capek biasa. Ini adalah sindrom psikologis serius yang punya 3 dimensi utama. Kelelahan emosional yang parah, perasaan sinis atau nggak peduli lagi sama kerjaan, dan menurunnya rasa pencapaian pribadi. Lu ngerasa kayak baterai yang udah terkuras habis, nggak punya energi lagi buat ngapa-ngapain, dan semua kerjaan yang dulu lo suka sekarang rasanya jadi beban yang bikin muak. Gejala fisiknya seringkali kita abaikan karena dianggap cuma kecapean. Padahal sakit kepala yang enggak hilang-hilang, jadi gampang banget kena flu, masalah pencernaan, sampai susah tidur atau insomnia, itu semua adalah sinyal bahaya dari tubuh lo yang udah diambang batas. Secara mental, lo jadi gampang marah, sinis sama rekan kerja, dan kehilangan motivasi total. Lo jadi orang yang pesimis dan negatif, padahal dulu nggak kayak gitu. Harga kedua yang harus dibayar adalah kehilangan diri dan hubungan sosial. Ketika lo hidup cuma buat kerja, batas antara kehidupan pribadi dan profesional jadi kabur total. Lo diharapkan buat selalu siap sedia,
Bahkan di luar jam kerja, balesin email atau chat grup kantor pas lagi makan malam atau bahkan pas lagi liburan. Akibatnya, lo gak punya waktu lagi buat hal-hal yang bikin lo jadi manusia seutuhnya. Hobi yang dulu lo suka jadi terbengkalai. Janji kumpul sama temen selalu batal karena ada deadline mendadak. Waktu buat keluarga pun tergantikan dengan cahaya biru dari layar laptop. Perlahan tapi pasti lo jadi terisolasi. Lo mungkin punya ratusan koneksi di LinkedIn, tapi di dunia nyata, lo gak punya teman sejati buat diajak ngobrol santai tanpa mikirin kerjaan. Identitas lo jadi cuma sebatas pekerja. Nilai diri lo diukur dari seberapa produktif lo hari itu. Dan ketika lo gak lagi kerja, yang muncul adalah perasaan bersalah dan cemas. Inilah sisi gelap yang paling menakutkan. Lo kehilangan diri lo sendiri demi mengejar sebuah definisi sukses yang mungkin bukan punya lo. Yakin side hustle bikin kaya realita finansialnya. Sekarang mari kita tantang premis utamanya. Apakah semua pengorbanan ini beneran bikin kita kaya? Jawabannya seringkali tidak. Buat banyak orang, side hustle itu bukan jalan menuju kekayaan, tapi cuma strategi buat bertahan hidup. Banyak yang terpaksa kerja sampingan buat nutupin utang, bantu orang tua sebagai generasi sandwich, atau sekadar buat bayar biaya hidup yang makin mahal. Jadi, uang tambahan yang didapat itu bukan buat foya-foya, tapi cuma buat nambal kebocoran finansial di sana-sini. Selain itu kita sering lupa sama biaya tersembunyi dari side hustle. Ada biaya peralatan, biaya internet, pajak yang harus dibayar, dan yang paling mahal, biaya waktu dan kesehatan. Kalau lo harus ngorbanin waktu tidur buat kerja sampingan, lalu di kemudian hari lo jadi sakit-sakitan, biaya berobatnya bisa jadi jauh lebih besar dari penghasilan tambahan yang lo dapet. Lo kerja keras cari duit tambahan, duitnya habis buat bayar rumah sakit. Ironis, kan? Dan yang paling licik, kadang side hustle malah bikin kita makin boros. Ketika ada pemasukan tambahan, kita cenderung naikin gaya hidup kita juga. Fenomena lifestyle inflation ini bikin kita nggak pernah benar-benar maju secara finansial. Kita cuma kerja lebih keras buat bisa nongkrong di tempat yang lebih mahal atau beli barang yang lebih mewah. Akhirnya, lo tetap aja hidup dari gaji ke gaji, cuma dengan level stres dan kelelahan yang lebih tinggi. Keluar dari jebakan, menuju smart hustle, bukan hard hustle. Jadi apa solusinya? Apakah kita harus berhenti jadi ambisius dan pasrah sama keadaan? Tentu tidak. Solusinya bukan berhenti bekerja keras, tapi bekerja dengan lebih cerdas. Ini tentang mengubah mindset dari hard hustle ke smart hustle. Langkah pertama adalah redefinisi arti sukses versi lo sendiri. Sukses itu bukan cuma soal saldo rekening atau jabatan mentereng. Sukses yang sejati adalah ketika lo punya keseimbangan, finansial yang sehat, mental yang waras, fisik yang bugar, dan hubungan sosial yang kuat. Tulis apa arti sukses buat lo, dan jadikan itu kompas hidup lo, bukan omongan influencer di media sosial. Untuk mencapai itu, lo harus berani menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Tentukan jam kerja yang sakral buat kerjaan utama dan side hustle lo. Di luar jam itu, tutup laptop, matikan notifikasi, dan fokus ke kehidupan pribadi lo. Belajar buat bilang tidak sama proyek tambahan kalau lo tahu itu bakal bikin lo kewalahan. Ingat, menolak pekerjaan tambahan itu bukan tanda lo nggak kompeten, tapi tanda lo menghargai kesehatan diri sendiri. Selanjutnya, prioritaskan istirahat dan kesehatan lo seperti lo memprioritaskan deadline. Jadwalkan waktu istirahat, olahraga, dan tidur di kalender lo. Anggap itu sebagai janji temu paling penting yang nggak boleh dibatalin. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset paling berharga buat produktivitas jangka panjang. Lo nggak bisa lari maraton karier kalau mesin lo rusak di kilometer pertama. Dan yang nggak kalah penting, bangun support system. Jangan pendam semua stres dan kelelahan lo sendirian. Cerita ke teman, keluarga, atau mentor yang lo percaya. Mereka bisa ngasih dukungan emosional dan perspektif baru yang mungkin nggak lo lihat pas lagi pusing-pusingnya. Kadang solusi terbaik datang dari obrolan santai, bukan dari kerja lembur semalaman. Pada akhirnya, hustle culture itu menjual sebuah mimpi yang berbahaya. Mimpi bahwa pengorbanan tanpa batas akan selalu berbuah kesuksesan. Padahal kesuksesan yang sejati adalah yang berkelanjutan. Ini tentang menemukan ritme kerja yang sehat.
yang memungkinkan lo buat tetap ambisius tanpa harus kehilangan diri lo sendiri di tengah jalan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.